Di video yang lalu saya pernah membahas tentang tutorial cara pembuatan sistem filter 4 tahap untuk aquaponik. Dan kemudian ada yang bertanya, lalu media filternya menggunakan apa? Nah, video kali ini kita akan membahas tentang itu. Kalau kita bertanya kepada beberapa orang pelaku aquaponik tentang media filter apa sih yang bagus untuk sistem aquaponik ini, kemungkinan kalian akan mendapatkan jawaban yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Dan itu wajar karena jenis media yang bisa digunakan itu banyak sekali, dan tiap orang tentunya punya selera atau kriteria sendiri terhadap sebuah media yang digunakan untuk sistem aquaponiknya. Nah, untuk itu saya juga tidak akan menjawab media filter apa yang paling bagus. Tapi justru di sini saya akan memberikan kriteria atau persyaratan sebuah material untuk bisa dijadikan sebagai media filter dalam aquaponik. Dengan mengetahui kriteria dan persyaratan ini, maka kamu juga bisa menentukan sendiri media filter mana yang terbaik untuk kamu. Nah, untuk yang pertama, syarat sebuah material itu bisa dijadikan sebagai media filter adalah tentunya dia harus berfungsi menyaring kotoran tadi. Artinya, secara fungsi material itu bisa dipakai. Kemudian yang kedua, material ini tidak beracun. Yang ketiga, material ini tidak merubah air dalam sistem aquaponik, merubah pH maksud saya, dalam sistem aquaponik secara drastis, karena perubahan pH yang begitu drastis itu akan membuat ikan akan jadi stres. Kriteria yang berikutnya adalah media ini tidak mudah hancur. Jadi karena media ini akan dipakai untuk waktu yang lama, pastikan material itu tidak cepat hancur dalam waktu yang pendek. Kriteria berikutnya adalah media ini gampang didapat. Artinya ada di sekitaran kita, tidak sulit untuk mendapatkannya, sehingga kita bisa gunakan material itu. Kemudian kriteria berikutnya adalah sebaiknya pilih jenis material yang berongga. Artinya punya pori-pori atau tidak terlalu rapat gitu ya. Karena ini penting untuk membuat air tidak terhambat alirannya. Dan dengan air yang mengalir lancar juga membuat oksigen tercukupi. Ingat, di dalam setiap media filter akan tumbuh bakteri, dan bakteri itu butuh oksigen. Jadi pastikan pilihlah media yang berongga. Kriteria berikutnya adalah usahakan media ini ringan, karena ini akan membantu Anda pada saat kita melakukan maintenance. Pada sewaktu-waktu kita harus melakukan pembersihan terhadap media atau chamber filter kita, sehingga kalau media itu berat, maka ini akan menjadi pekerjaan berat juga buat kita. Jadi pastikan media itu usahakan yang ringan. Itulah kira-kira kriteria
material yang bisa dijadikan sebagai media filter dalam sistem aquaponik. Jika kalian ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar video ini. Dan berikutnya saya akan menunjukkan contoh-contoh media material yang bisa digunakan sebagai media filter. Tentunya jenisnya banyak sekali, tapi saya akan coba untuk memberikan contoh dari beberapa material yang saya punya saat ini. Kita tahu banyak sekali jenis media filter yang ada di sekitar kita, juga yang diperjualbelikan di luar sana. Tapi saya akan membaginya dalam dua kategori, yaitu material yang menggunakan bahan alami dan material yang menggunakan bahan sintetis atau buatan. Dan untuk bahan-bahan yang alami biasanya berbentuk batu-batuan, dan saya saat ini sudah memiliki beberapa contoh. Tentunya banyak sekali di luar sana, tapi ini adalah contoh batu-batuan yang saat ini saya miliki. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi atau minimal mewakili dari jenis batu-batuan yang ada di pasaran sana. Untuk yang pertama, ini ada batu split atau biasa disebut juga dengan kerikil. Kelebihannya adalah ini sangat mudah sekali didapat. Kemungkinan di setiap toko bangunan akan menjual batu split ini, dan juga harganya murah ya. Jadi itu dua kelebihan dari batu split ini. Bentuknya tentu tidak beraturan, tapi kelemahannya adalah batu ini kurang berongga ya. Jadi bentuknya lebih solid, tidak berongga. Kemudian juga cukup berat. Jadi silahkan kalian pertimbangkan apakah ini cocok untuk sistem filter kalian. Karena kalau sebuah material itu berat, artinya kita juga harus menyiapkan sebuah wadah atau chamber yang punya kekuatan untuk menampung beban dari medianya. Media yang kedua adalah batu zeolit. Batu zeolit ini kira-kira bentuknya mirip lah dengan batu split tadi ya. Tidak beraturan, juga tidak berongga, lebih bentuknya lebih solid gitu ya. Tapi kelebihan dari batu ini adalah dia mampu menyerap amonia. Dia jadi bisa mengikat amonia. Jadi dengan menggunakan batu zeolit ini sebagai media filter, itu akan membantu penyerapan amoniak di sistem filter kita. Beratnya tidak seberat batu split, jadi lebih ringan lah ya, sehingga masih lebih baik kalau dari sisi berat. Tapi dari sisi harga saya pikir batu zeolit ini akan lebih mahal dibandingkan batu split, dan mungkin untuk di beberapa tempat agak sulit juga mendapatkan batu zeolit ini. Yang berikutnya adalah jenis karang. Ini orang sering menyebutnya dengan karang jahe.
Ya, kita dari bentuknya aja kita udah tahu bahwa ini sepertinya berasal dari lautan ya, berbentuk karang. Bentuknya juga nggak beraturan, tapi yang bagusnya adalah dia cukup banyak rongga, sehingga ini sangat baik untuk media filter. Kemudian dia juga bersifat alkali ya, jadi dia bisa menetralisir pH di sistem aquaponik. Jadi dalam sistem aquaponik itu pH itu cenderung akan turun, sehingga dengan adanya karang jahe ini dia akan kembali menaikkan pH dalam air kita. Kemudian karang jahe ini juga lama-lama akan terkikis ya, sehingga kita perlu juga nanti harus menambahkan juga gitu. Beratnya nggak terlalu berat ya, cukup ringan. Jadi dari sisi berat masih bagus. Dan jenis batuan terakhir yang saya punya adalah batu ini. Ini batuan favorit saya. Ini adalah batu apung atau istilahnya pumice stone. Batunya sangat ringan sekali, kadang ini bisa mengapung di air. Juga banyak sekali rongga-rongganya, sehingga ini juga bagus sekali untuk rumah bakteri. Jadi secara keseluruhan ini cukup baik untuk digunakan sebagai media filter. Tapi juga mungkin di beberapa tempat akan sulit mendapatkan media ini, dan harganya juga sepertinya dibandingkan batu-batu yang lain mungkin ini yang paling mahal. Jadi silakan kalian pertimbangkan, kalau kalian ingin menggunakan jenis material dari alam. Ini adalah beberapa contoh batuan yang bisa digunakan, dan pilih sendiri menurut kalian yang mana yang paling baik berdasarkan kriteria-kriteria yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, berikutnya saya akan memberikan juga contoh material-material atau media-media yang bisa dipakai, dan tapi ini sifatnya sintetis, artinya bukan alami. Ini adalah buatan manusia, dan ada yang memang dibuat khusus untuk filter, ada juga yang material lain yang bisa dimanfaatkan sebagai media filter. Sebagai contoh adalah saya punya ini Paranet. Biasanya digunakan untuk sebagai atap ya, atau untuk membuat apa istilahnya, penutup supaya sinar matahari tidak terlalu masuk dan tidak terlalu panas. Dan ini bentuknya seperti benang-benang, bahannya terbuat dari semacam plastik gitu, dan dia banyak rongganya, sehingga ini juga layak untuk dijadikan sebagai media filter. Kemudian juga ada ini saya kurang tahu pasti namanya apa, saya sebut aja ini sebagai busa gitu ya. Ini banyak dijual di toko-toko akuarium, dan biasanya filter-filter di akuarium kecil sering menggunakan ini. Jadi
bahannya juga seperti serat-serat gitu. Kemudian ini juga bisa tembus air dan sangat ringan sekali tentunya. Ya, jadi ini juga cukup layak untuk dijadikan sebagai media filter. Berikutnya saya punya ini namanya Jabmet. Jabmet ini memang khusus dibuat untuk menjadi media filter. Ya, jadi kalau kita lihat ini saya kurang tahu materialnya apa. Saya pikir juga ini semacam plastik gitu ya. Kemudian bentuknya juga seperti benang-benang yang kemudian dipres mungkin. Jadi cukup banyak rongga-rongga sehingga air pun bisa lewat di sini tanpa terhalang, dan juga sangat baik untuk menyaring kotoran tentunya, dan sangat ringan. Jadi cukup layak digunakan. Tapi material ini harganya cukup lumayan. Jadi silahkan dipertimbangkan apakah ini material yang cocok untuk kalian pakai. Berikutnya saya punya ini jaring nelayan. Ini adalah jaring nelayan bekas yang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kantong seperti ini. Seperti yang kita tahu bahwa jaring nelayan ini tentu bentuknya seperti benang ya, seperti benang-benang, sehingga air juga akan tetap bisa lewat karena dia tidak terlalu solid. Juga termasuk ringan di sini. Dan mungkin buat kalian yang tinggal di daerah pesisir pantai atau di dekat-dekat kampung nelayan, material ini sangat gampang sekali diperoleh ya. Jadi silahkan bisa digunakan sebagai media filter untuk sistem aquaponik kalian. Nah, berikutnya saya punya sebuah media filter yang namanya Bioball. Ini terbuat dari plastik. Disebut Bioball mungkin memang karena bentuknya seperti bola-bola seperti ini. Dan ada juga yang bentuknya seperti ini. Ini sangat ringan dan juga banyak rongganya. Mungkin di beberapa tempat akan sulit juga mendapatkan ini ya. Mungkin kota-kota besar mudahlah untuk mendapatkan seperti ini. Jadi ini cukup layak digunakan, tapi silakan dipertimbangkan sendiri apakah media filter ini tepat untuk kalian. Dan Bioball ini biasanya digunakan pada filter biologi, karena memang didesain untuk rumah bakteri. Dan media sintetis terakhir yang saya punya adalah Kaltneus. Kaltneus ini memang dirancang khusus untuk dijadikan sebagai media filter, terutama filter biologi. Ada berbagai jenisnya. Ini misalkan seperti ini jenis yang pertama. Kemudian ini ada jenis yang kedua. Kalau kita lihat di sini permukaannya tentu lebih banyak yang ini ya dibanding yang ini. Nah, ini sangat ringan sekali tentunya. Dan media Kaltneus ini
bisa digunakan sebagai media filter biologi yang bentuknya moving bed bioreactor ya, karena ini ringan dan ini nanti bisa saling bertumbukan gitu. Ini terbuat juga dari plastik dan mungkin itu media-media, contoh-contoh media sintetis yang saya punya saat ini. Silahkan kalian tuliskan juga di kolom komentar mungkin kalau kalian punya media filter alternatif, supaya nanti teman-teman lain juga mungkin bisa menjadikannya sebagai referensi. Itulah pembahasan tentang media filter pada video kita kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian yang saat ini sedang mencari media filter yang paling baik bagi kalian. Dan terima kasih juga buat kamu yang terus mengupdate video-video yang ada di channel ini. Silahkan di-share ke teman-teman lain yang punya minat yang sama. Semoga channel YouTube ini bisa menjadikan inspirasi buat kalian semua, dan juga jangan lupa terus semangat beraquaponik karena aquaponik itu asik.